Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali, Kak. Ya. Kalau yang segmen pertama ini kita bakal ngebahas soal kiper alias penjaga gawang. Oke. Jadi penjaga gawang itu istimewa. Soalnya telurnya 4. Bukan dalam konteks nasi goreng dong. Martabak. Kalau 2 tuh biasa, kalau 3 spesial. Saya kadang ingetnya telurnya 4 itu nasi goreng loh kadang. Emang ada ya nasi goreng? Pakai telur jadi telurnya itu dibanyakin. Oh, telurnya dibanyakin. Iya. Ada aja. Nah, kenapa kiper itu istimewa? Karena saat yang lain nggak bisa pakai tangan, dia malah menjadikan tangan sebagai kemampuan utamanya. Betul. Kiper tuh ya. Nah, kiper tuh harus punya kemampuan dasar yang nggak dimiliki pemain lain, Kak. Oke. Makanya ininya juga beda ya latihannya sama pemain lain. Kostumnya aja beda. Kostumnya aja beda. Misalnya, pandai melakukan penyelamatan, Betul. tackle, refleks yang bagus, kemampuan membaca bola dari umpan-umpan silang, Oke. hingga bisa menjadi awal dari serangan yang akan dilakukan timnya. Betul. Gitu. Ini mirip sama Zari Hendrik. Aduh. Bisa bertahan, kan? Pandai melakukan penyelamatan. Ini kiper juga ya. Kiper, tukang sapu-sapu. Aduh. Tapi gak jarang, Kak, ada penjaga gawang yang dibekali dengan kemampuan lain selain yang standar gitu. Betul. Dan inilah yang dilakukan oleh Rene Higuita seperempat abad yang lalu. Ini- Yang mana kemampuannya adalah Dia bisa mendukung caples. Nih, saya udah gini, saya agak kaget nih. Ini saya lupa loh ini di mana aja. Kemauan Rene Higuita ini kalau nggak salah mirip sama kemarin kita juga sempat bahas si kiper Rusia tuh. Yang dia Lev Yashin. Lev Yashin, yang mana dia jadi spesialnya karena dia berbeda dengan kiper yang kipernya saat itu. Betul. Laga persahabatan antara Inggris melawan Kolombia pada 6 September 1995 ini sebenarnya berjalan seperti biasa aja. Berjalannya biasa. Nah, skor akhir pertandingan bahkan berakhir 0-0. Nah, namun pertandingan tersebut akan selalu diingat karena sosok sang penjaga gawang yaitu Rene Higuita. Rene Higuita. Dan Kolombia yang waktu itu ya mungkin dinilainya Kolombia itu sebenarnya tim yang biasa aja waktu tim yang itu. biasa aja. Tapi karena penyelamatan Rene Higuita di pertandingan itu yang katanya aksi terkenal dengan aksi akrobatiknya, Akrobatik. jadi menarik banget. Dan aksi itulah yang akhirnya dikenang sampai sekarang. Jadi momen itu tuh kan diawali dari umpannya si Jamie Redknapp. Oke. Jadi umpan lambung Jamie Redknapp itu justru mengarah ke Higuita. Higuita. Alih-alih mengontrol bola, Higuita justru mengontrol pikiran. Wah, kayak dia- Damian. Romi Rafael dong. Oh, benar, Dia Damian. belajar hipnotis. Juga. Tapi dia juga bisa belajar nyanyi. Kenapa ya? Romi Afi. Orang-orang nggak tahu Romi Hafiz siapa. Iya. Kenapa sih? Adalah pokoknya. Nah, Higuita ini mendadak melakukan tendangan balik Oke. dengan posisi tubuh yang masih menghadap ke depan. Betul. Itu jadi ke belakang gitu ya. Ada itu terkenal banget. Kenal banget. Scorpion kick kemudian disematkan pada peristiwa tersebut yang melambungkan nama si Higuita ini. Tendangan kalajengking. Kalau jengking. Nah, komentator laga tersebut yaitu Ian Dark terkejut tuh. Terkejut. Dia bilang, Kagetnya nggak? ayam. Udah template banget tuh kayaknya di sebuah industri. Nah, dia bilang itu ya Tuhan. Ya ini dalam bahasa Inggris ya. Iya. Ya Tuhan, pernahkah Anda my God. dalam Have you pernahkah ever Anda melihat seen hal that seperti itu from the goalkeeper? dari seorang penjaga gawang? Oke. Nah, jadi kalau misalnya pemain belakang atau pemain yang lain mah mungkin biasa aja. Tapi dari Karena kiper dia tuh kiper jadinya jadi spesial. spesial. Dan tidak hanya Ian yang terkejut, bahkan waktu itu Moldy juga terkejut. Ian Kasela Bener, ternyata ya, ternyata kayak- Ian Dark ini udah makanya Iya. bener ya. Waktu Dia itu- terkejut karena Iannya buka kacamata. Kita nggak pernah tahu kan Ian Kasela bener, kalau pakai tanpa kacamata. Kayaknya banget ya. Nah, waktu itu Gitu loh. Tuh katanya dia pernah menggugat karena menyebutkan nama aslinya. ini lebih ke baperan ya. Bukan ke lebih ke Alika tahu siapa nama aslinya? Ian, nggak tahu. Wajar sih digugat. Meruntuhkan image itu. Nah, waktu itu Jamie Redknapp juga terkejut dengan pilihan si Higuita yang melakukan hal berarti tersebut. Nah, Terry Fernandes, pelatih Inggris saat itu bahkan menyebut kalau dia tidak mengajarkan kipernya melakukan hal gila seperti yang dilakukan oleh Higuita. Jadi Higuita. temannya aja kaget gitu. Benar-benar. Kenapa dia melakukan itu? Hal ini juga diamini oleh Higuita yang bilang kalau tidak banyak orang yang berani melakukan aksi gila seperti itu. Higuita pun melanjutkan
menunjukkan aksi gilanya dengan ngerokok sambil bawa motor. Wah, terus dia kasih sen Orang-orang kanan. gila yang bawa motor sambil ngerokok. Betul, terus kasih sen kanan tapi beloknya ke kiri. Orang gila. Nah, publik Inggris juga terkesima Wow. dengan aksi-aksi tersebut, Kak. Bahkan aksi tersebut dimasukkan ke dalam akun YouTube Timnas Inggris sebagai salah satu arsip bersejarah dalam video mereka. Betul. Sebelumnya mereka juga memasukkan video hantu di azan. Itu di TV nasional kita bukan dong, udah lagi. Tapi itu aneh banget ya, Kak ya. Iya, Maksudnya kok ada orang yang nyari yang gitu kalau di dalam video azan itu ada hantunya. Dia kayaknya lagi nunggu buka deh. Pantengin aja maghrib aja. Oh, ada hantu tuh. Ada banget pantengin aja. Nah, Higuita waktu itu emang dikenal sebagai kiper yang sering melakukan aksi-aksi nyeleneh. Aksi-aksi nyeleneh. Betul. Kalau sekarang kan Onana tuh. Iya. Aksi-aksi nyeleneh. Onana sama siapa kiper Jepang? Suzuki ya. Suzuki. Benar, itu kembar. Nah, ia ini lebih suka melakukan hal-hal yang memiliki resiko cukup tinggi. Nah, ia bahkan suka menggiring bola keluar dari kotak penaltinya hingga ke tengah lapangan Hingga bahkan. tengah lapangan. Nah, dia itu bahkan terus membawanya sampai keluar lapangan ke Norwegia. Jadi Jauh banget ya, dari Kak ya. Inggris beneran keluar benua dia. Dan bahkan aksinya ini sempat mendapatkan ganjaran berupa gawangnya yang pernah kebobolan. Gawangnya Jadi ya kebobolan. pasti tetap akan kena batunya Kena juga. batunya karena ini kan beresiko tinggi, Kak. Betul. Karena ini ada ceritanya, Kak. 5 tahun sebelum ia melakukan tendangan kaljingking itu, Oke. Kolombia bertemu dengan Kamerun pada babak 16 besar Piala Dunia 1990. Oke. Di perpanjangan waktu, Kolombia ini tertinggal 0-1 pada menit 106. Oke. 2 menit berselang, Higuita menggiring bola keluar di kotak penalti. Aneh banget. Ia pun ditekan oleh pemain Kamerun. Jadi press. Dipres. Saat hendak mengoper bola bisa direbut oleh Roger Milla dan mencetak gol kedua gitu. Nah, selain aksi triknya itu juga Higuita ini dikenal gemar mencetak gol. Gemar mencetak gol. Betul. Nah, sepanjang karirnya ada 41 gol yang ia buat di kompetisi Liga Domestik. Mayoritas sebenarnya datangnya dari bola mati. Ya karena kan nggak mungkin open play kiper tiba-tiba Iya, bisa benar, cetak gol, benar, bukan benar. futsal. Untung bolanya belum dikuburin. Wah, bukan bola mati itu dong. Belum di ini, Kak. Belum dibikin vlog. Aduh, saya tahu lagi junior siapa. Sepanjang karirnya, Higuita memperkuat lebih dari 10 kesebelasan dengan Atlético Nacional sebagai klub yang paling lama ia perkuat. Oke. Bersama timnas Kolombia, ia bermain 12 tahun dari 1987. Ia memiliki 68 caps bersama timnas Kolombia dan mencetak 3 gol. Oke. Prestasi tertingginya adalah ketika ia membawa Atlético Nacional menjadi juara Copa Libertadores pada 1989. Nah, tendangan kaljingking si Higuita ini kemudian ditiru oleh banyak pesepak bola lain. Hendrik Mkhitaryan mencetak gol dengan cara yang serupa ketika United waktu itu mengalahkan Sunderland dengan skor 3-1. Ke belakang gitu ya. Beberapa hari kemudian giliran Oliver Giroud yang saya pelafal aja suka salah deh. Giroud yang mencetak gol ke gawang Crystal Palace. Itu saya ingat tuh. Serupa juga ya. Gol ini yang membuatnya mendapatkan gelar Puskás Award pada tahun 2017 dari Chelsea tuh. Tapi gara-gara si Giroud ini, golnya Mkhitaryan terlupakan. Iya benar. Padahal Mkhitaryan juga melakukan gol. Iya sama tuh kaki ke belakang juga. Nah, Kak, kalau tendangan kaljingking itu kan ke belakang. Kalau ke depan apa? Aduh, ke depannya tendangan biasa aja Bukan dong. Apa tuh? Tendangan kaljengkang. Ngajengkan. Itu tadi kayak pembahasan kita soal Hendrik Higuita dengan tendangan kaljingkingnya. Jangan kemana-mana, tetap di propaganda program sepak bola. Untuk Anda.